disebutkan beberapa sikap hati yang berkenan kepada Tuhan. Sikap-sikap tersebut adalah, yang pertama, persembahan kepada Tuhan haruslah diberikan dengan sikap penuh pengorbanan. Artinya, bukan dengan sikap asal-asalan, memberi secara ala kadarnya, tetapi dengan hati yang berkorban. Hal ini adalah karena ukuran dari kasih adalah besarnya kadar pengorbanan. Seorang ibu yang mengasihi anaknya akan rela berkorban bagi anaknya itu. Demikian juga apabila kita mengasihi Tuhan, maka kita akan bersedia berkorban bagi Dia melalui persembahan yang kita sampaikan kepadanya. Yang kedua, haruslah dengan sikap hati yang rela dan dengan sukacita. Yang ketiga, sebagai padanan dari sikap yang kedua ini, persembahan haruslah disampaikan kepada Tuhan, tidak dengan terpaksa dan sedih hati. Kembali kepada contoh yang saya sebutkan tadi. Seorang ibu yang mengasihi anaknya akan rela berkorban bagi anaknya dengan sukacita. Demi untuk membiayai pendidikan anaknya, dengan sukacita ia akan rela berhemat. Ia tidak akan melakukan hal itu dengan terpaksa maupun sedih hati. Demikian juga apabila kita mencintai Tuhan, maka kita akan memberikan persembahan kepadanya dengan rela dan sukacita, bukan dengan terpaksa dan sedih hati. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7 ditulis bahwa Allah mengasihi orang yang memberi persembahan dengan sikap hati yang seperti itu. Yang keempat, kita haruslah memberi persembahan dengan sikap rendah hati dan bukan untuk mencari nama. Ditegaskan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-2 sampai ke-3. Ketika tangan kanan kita memberi sedekah, bahkan tangan kiri kita pun tidak boleh mengetahuinya. Artinya, bila kita memberi persembahan, janganlah kita menyombongkannya kepada orang lain. Maupun janganlah hal itu dilakukan agar kita dipuji-puji orang. Sebaliknya, apabila kita memberikan persembahan dengan rendah hati, maka Allah yang melihatnya akan membalas persembahan kita dengan berkat yang berlipat kali ganda. Sama seperti orang yang menabur benih segenggam, tidak akan menuai hasil yang segenggam, tetapi hasil yang berkali-kali lipat. Saudara-saudari, kita memberi persembahan kepada Tuhan bukan sekedar agar kita diberkati. Memang Tuhan bersedia memberkati umatnya. Dan ia sendiri berjanji bahwa ia akan membalas persembahan umatnya dengan berkat yang berlimpah-limpah. Namun, kita memberi persembahan kepada Tuhan adalah karena kita mengasihi Dia. Tuhan patut kita kasih. Sebab Dia telah terlebih dahulu mengasihi kita dan mengorbankan dirinya bagi kita, manusia yang berdosa. Oleh karena itu adalah sepatutnya kita mengasihi Dia dan mengungkapkan kasih kita tersebut dalam bentuk persembahan kepadanya. Sekarang, waktunya bagi Anda untuk mendiskusikan apa yang telah Anda pelajari dalam buku panduan pemuritan pola hidup dalam kerajaan Allah di dalam kelompok Anda. Saya berharap pelajaran hari ini bukan sekedar menambah pengetahuan Anda, namun menolong Anda untuk hidup berkelimpahan dengan berkat Tuhan, baik secara rohani maupun jasmani. Selamat berdiskusi.